Oke, saya bukan tamu, saya keluarga. Saya kemanapun saya pergi, kalau orang tanya sama saya, selalu ditanya heran. Bu Heni gerejanya di mana? Dan selalu saya bilang, CLCC Bandung. Haleluya. Nah, saya enggak menggembalakan, Jojo juga enggak menggembalakan, suamiku yang ganteng itu. Jadi kami pergi dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Dan karena saya banyak di kampung, maklum pendeta kampungan ya. Dan saya harus mengurus anak-anak di pelosok, jadi jarang ke CLCC Bandung, maafkan saya. Tapi saya merasa ini keluarga dan Cinining dan Ko Andi sendiri udah kayak brother and sister for me. Mereka selalu bisa kritik saya sampai yang tergendut sekalipun. Ya. Dan saya nggak pernah tersinggung karena mereka mengasihi saya. Kemarin saya ketemu Ko Andi, kalimat pertama yang keluar, kamu gemukan ya? Saya bilang, kok menghibur dikit dong. Kalau laki-laki tuh lihat perempuan, pura-pura kaget lompat. Wow, kurusan ya, gitu dong. Jangan dibilang gemuk ya, saya langsung gak pede saudara. Hari ini langsung pakai jas supaya gak kelihatan lengannya. Baik, itu intermezzo supaya semua gak tegang, kita keluarga, amin. Saya mau langsung masuk pada firman Tuhan. Satu pertanyaan saya buat saudara. Am I living God's idea? Apakah kita menghidupi idenya Tuhan? Berapa banyak saudara yang tahu bahwa Tuhan sudah punya ide ketika dia menciptakan kita. Amin. Kayaknya ininya kejauhan kali ya. Oke. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini merupakan ide Tuhan ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dikatakan kita ini buatan Allah, katakan amin. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan, bayangkan dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan idenya Tuhan adalah dia mau kita hidup di dalamnya. Katakan saya mau hidup dalam idenya Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, apakah sekarang saudara menghidupi ide Tuhan untuk Anda? Kegagalan dimulai ketika kita berkiprah di tempat yang salah. Kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah tidak menghidupi kehendak Allah, katakan amin. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan sebuah rencana. Saya tidak peduli saudara lahir dari hasil maaf pemerkosaan kah? Saudara lahir karena MBA kah orang tuamu? Tapi kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan rencana Allah. Banyak orang kaya yang coba punya keturunan, mereka suntik sana sini, suntik hormon, pergi ke luar negeri, berupaya punya keturunan, tapi tidak bisa. Oleh karena itu, oleh kejadian apapun kalau seorang anak bisa lahir, saya percaya Tuhan punya rencana buat hidupnya. Dan kalau itu saudara ada di sini, yang mungkin engkau berbuat salah dan harus mengandung di luar nikah, saya mau pesan, jangan buang anakmu. Engkau tidak tahu Tuhan punya rencana apa buat hidupnya. Matius 7 ayat 21 ayat 2 sampai dengan 23 kita hafal semua. Tapi tetap saya mau kita baca sama-sama, dibilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara baca ayat ini, jelas yang Yesus ambil ceritanya, bukan orang Kristen sembarangan. Orang yang bertemu dengan tahta penghakiman setelah kematian ini, adalah seorang yang dalam hidupnya di dunia, dia pelayanan. Dan dia cukup dipakai Tuhan. Dibuktikan, dikatakan kami bernubuat demi namamu. Ini hamba Tuhan yang banyak dipakai Tuhan jadi nabi.
Dan biasanya gereja suka ngundang nabi. Dan orang Kristen suka kejar-kejar nabi. Kenapa? Karena semua orang suka diramal masa depannya. Saudara mungkin karena udah Kristen, malu kalau ke tukang kuamnya, ke dukun. Istri saya siapa ya kira-kira? Bisnis apa yang cocok buat saya? Tapi anehnya, kalau saudara masuk ke Facebook, ada pertanyaan begini. Ketiklah nama Anda, saya akan beritahukan masa depan Anda. Saudara ketik juga nama saudara, ya kan? Saudara iseng-iseng baca ramalan bintang dan sebagainya. Semua orang pengen dikasih tahu masa depannya. Tapi lihat, hamba Tuhan yang bernubuat. Kemudian mengusir setan demi namamu, bayangin. Hamba Tuhan ini bisa ngusir setan. Dia dipakai Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Biasanya hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, rame jemaatnya. Kalau dia datang pasti ratusan ribu orang duduk dengar dia karena mau disembuhkan. Tapi pada waktu itulah Yesus bilang, aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bagaimana mungkin? Dari ayat ini saya belajar bahwa dipakai Tuhan di bumi belum tentu merupakan sebuah ukuran parameter bahwa kita menghidupi kehendak Tuhan. Kita dipakai Tuhan dahsyat di mimbar ini, mimpin pujian dengan keren, main musik dengan keren. Belum tentu kita menghidupi kehendak Allah yang sesungguhnya. Saya mau kasih tahu kenapa orang sembuh tetap sembuh waktu dia doain. Karena Tuhan cinta umatnya dan dia bela namanya. Amin. Bukan karena siapa yang memberitakannya. Saya mau bilang gini, saudara kalau dipakai Tuhan jangan pernah sombong karena keledai aja dipakai Tuhan. Kita cuma alat, justru yang saya mau bilang sama saudara hari ini. Kalau saudara punya kesempatan melayani Tuhan, bilang sama Tuhan gini, engkau bisa pakai siapa saja, tapi pakailah saya. Amin. Gak boleh sombong sama Tuhan saudara. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Banyak orang mengejar nubuatan, pengen tahu masa depannya, pengen tahu dia nikah sama siapa. Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saya mau cerita, ketika saya masih sekolah di Australia, sekitar umur 18 tahun, saya sekolah di sana. Banyak nabi-nabi dari South Africa, dari Singapura, Malaysia, yang datang ke gereja kami, mereka sering bernubuat, bahkan ada yang dari New Zealand juga. Mereka datang ke gereja kami, dia nubuatin jemaat Tuhan. Dan biasanya semua yang hadir pasang tampang mupeng. Tahu mupeng? Muka pengen dinubuatin. Semua langsung gini-gini supaya hamba Tuhannya lihat dia gitu. Saya malah ngumpet saudara. Kenapa? Saya sudah bosan dinubuati. Dari sekian hamba Tuhan mungkin 8 dari 10 nubuatin saya. Saya heran wajah saya ini apakah mengundang nubuatan gitu. Saya udah ngumpet di belakang-belakang. Abis singer gitu ya saya lari ke belakang ngumpet. Masih aja ditunjuk. You, the lady there in red gitu kan. Mereka senang nubuatin saya. Saya tidak memandang rendah nubuatan, tapi pengalaman ini layak diceritakan. Saya sangat senang dinubuatkan, tentu saja. Tapi masalahnya saya tuh gak mau jadi hamba Tuhan, jadi saya lari terus dari nubuatan. Karena ide saya dulu begini waktu masih kecil, kayaknya jadi pendeta kerek deh. Sedangkan saya cita-cita pengen nolong orang banyak, jadi gak mau jadi kerek, bisa ngerti ya. Dan image saya pendeta tuh cuma taunya khotbah di gereja doang, sedangkan saya gak mau cuma begitu gitu. Dan ketika saya dinubuatin, kamu harus sekolah Alkitab dan sebagainya, saya gak ikutin itu. Banyak nubuatan yang bilang gini sama saya, God will use you to put the songs in the people's mouth. Tuhan akan pakai saya, bahasa Indonesianya ininya jadi penulis lagu lah. Tapi pada kenyataannya saudara, hari ini saya tetap Henny Kristianus dan bukan Henny Simorangkir. Nubuatan yang saya terima untuk God will use you as a great worship leader, bla bla bla. Hari ini gak jadi kenyataan.
Ada 8 hamba Tuhan kurang lebih yang bilang itu ke saya bahwa saya akan nulis lagu, dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan. Saya nggak memandang rendah nubuatan, tapi nubuatan harus diuji. Dan ketika saya terima nubuatan itu, karena saking banyaknya saya pikir gini, wah gua nih bener-bener keras kepala ya sampai mesti 8 orang yang ngomong begitu. Akhirnya dari sekolah ekonomi saya pindah haluan ke sekolah Alkitab, saudara. Memang ada yang nubuatin saya harus jadi hamba Tuhan. Kenapa saya akhirnya masuk sekolah Alkitab? Ada satu hamba Tuhan yang jitu. Dia bilang gini, don't try to go for hospitality. Dia tahu saya mau masuk sekolah perhotelan dari mana coba? Go to Bible College. Your calling is to serve the Lord full time. Panggilanmu adalah melayani Tuhan sepenuh waktu. Jangan sekolah perhotelan, dia bilang. Kok dia tahu saya mau sekolah perhotelan? Nah, gara-gara itu saya langsung masuk sekolah Alkitab. Saya daftar ke Hillsong waktu itu. Tapi dipengaruhi oleh nubuatan yang begitu banyak, saya mengambil major Creative and Art, majoring in vocal, nyanyi, saudara. Saudara tahu untuk sekolah di Hillsong itu biaya semesternya nggak mahal, tapi yang mahal ini. Karena saya ngambil vokal, saya harus bayar guru vokal. Karena saya masuk Creative and Art, majoring in vocal, ada hubungannya sama musik, saya harus bayar guru musik. Nah, saudara perlu tahu saya tuh nggak bisa main musik, nggak jago. Bisa main gitar 5 kunci, main piano 5 kunci gitu doang. Dan saya harus bayar mereka mahal, saudara. 1 jam $70 satu orang. Saya nego-nego, boleh nggak setengah jam musik, setengah jam nyanyi. Mereka bilang oke lah, mereka kasihan sama saya. Masalahnya gini, saudara, waktu saya sekolah, saya kerja itu digaji cuma $12 as a student. $12 1 jam. Sementara saya harus bayar guru saya 2 orang itu $70 1 jam. Jadi saya harus kerja sekitar 7 jam untuk bayar guru saya 1 jam. Cerita ini ada hubungannya. Kalau kita nggak mengenali kehendak Tuhan, kita buang waktu, kita buang uang. Berkiprah di tempat yang salah. Investasi saya bertahun-tahun di Hillsong. Sekolah nyanyi 2 tahun, saya mau kasih tahu bocorannya. Cuma belajar nafas, saudara. Saya ajarin ya, tarik nafas, perutnya harus gendut, berarti diafragmanya jalan ya. Kalau dada yang maju berarti nafas dada. Ya nafas, keluarin, kayak gembosin ban begitu. Begitu aja saudara 2 tahun, terus disuruh bilang lalu kikau gitu-gitu. 2 tahun saudara. Mendingan kalau investasi saya yang 2 tahun ngeles itu bisa membuat saya jadi Heni Sahanaya. Saya kamsia sama dia. Paling enggak dengan uang saya nyanyi, dibayar sekali nyanyi 50 juta bisa ngidupin anak-anak Indonesia, amin. Sekarang orang miskin ketemu saya nyanyiin enggak kenyang-kenyang saudara. Kalau kita enggak mengenali kehendak Tuhan, kita berpikir apa yang baik. Saya mau tanya, bernubuat baik enggak? Menyembuhkan orang sakit baik enggak? Mengusir setan baik enggak? Kayak saya worship leader 8 tahun, baik gak? Baik. Tapi ternyata tidak ada hubungannya sama apa yang menjadi ide Tuhan untuk seorang saya. Saya gak tahu apa yang saudara kerjakan hari ini. Apakah itu ide Tuhan buat saudara? Chasing God's idea. Kita harus mengejar ide Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10-11, baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini di opposite dari ayat sebelumnya. Kebalikan dari Matius 7, 21-23. Bahwa ketika kita sibuk melayani Tuhan dan kelihatannya kita hebat di mata manusia, ternyata kita tidak melakukan kehendak Allah. Tapi di ayat ini ketika kita sungguh-sungguh mengejar panggilan kita, apa yang Tuhan mau, janji Tuhan kita tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah ragu. Dan yang dahsyatnya bagi saya, ini yang paling dahsyat. Kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Itu jaminan sorga. Bahwa yang terpenting, yang merupakan parameter sukses orang percaya adalah menghidupi kehendak Allah.
Kejar sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau berhenti mengejar apa yang Tuhan mau. The Creator knows the purpose of His creations. Hanya Sang Pencipta yang mengetahui tujuannya untuk ciptaannya. Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang paling tahu dia mau apa dengan kita. Jangan pernah tanya dukun, jangan pernah tanya hamba Tuhan, jangan pernah tanya orang lain. Bahkan maaf, orang tua sendiri pun tidak tahu engkau mau dipakai Tuhan untuk apa. Ketika saya memutuskan pulang ke Indonesia tahun 2006, mama saya marah-marah. Saya tahu dia mengasihi saya. Dia bilang begini, maaf dia bilang, lu udah gila, ngapain ke Indonesia? Semua orang Indonesia pengen ke Australia. Saya dianggap tidak waras sama keluarga saya. Kamu sudah punya segala-galanya, buat apa pulang ke sini bikin susah aja. Karena saya numpang di rumahnya. Saya terpaksa jual mobil-mobil saya di Australia supaya bisa bayarin cicilan rumah yang kita lagi coba jual saat itu. Karena nggak ada income di Indonesia. Jadi otomatis saya nggak bisa beli mobil waktu itu karena uang kami terpakai buat bayar cicilan rumah. Dan mami saya bilang gini, lu mobil aja nggak punya, ngapain di sini? Wah, saya ditekan oleh keluarga supaya balik lagi ke Australia. Saya mau bilang, kejar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apapun tantangannya, engkau tidak akan pernah tersandung. Amin. Dan ketika itu saya hanya bisa lakukan ini. Ask the right one, your creator. Bertanyalah kepada yang paling tepat, yaitu pencipta kita, jangan yang lain. Jangan pada pemimpin rohani, karena tanggung jawab hidupnya bukan hidupmu. Time to listen. Ini waktunya mendengar Tuhan, seorang pemimpin rohani yang baik ketika anak didiknya datang dan bilang gini, Ko, aku harus gimana? Aku harus nikah sama dia apa enggak? Aku harus melayani apa? Seorang pemimpin rohani yang baik akan bilang gini, ini waktunya mendengar Tuhan. Kamu harus buat keputusan dari kehendaknya. Kalau kita yang kasih tahu dia, benar-benar udah kawin sama dia, apalagi yang dicari udah cakep, kaya, takut akan Tuhan, udah hajar aja bleh. Nanti kalau dia ribut, sebulan minta cerai, kita yang pusing saudara. Ini saatnya mendengar Tuhan. Saudara mungkin udah hebat sekali hari ini. Sudah kaya sekali. Pelayanan udah level tinggi lah, yang udah deket-deket kok Andi gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, tidak jaminan saudara sedang hidup dalam kehendak Tuhan. Tanya orang yang tepat, Tuhan kita. Berdoa kejar dia. Waktu itu saya pulang 2006 itu, saya stres berat sebenarnya. Tuhan cuma bilang gini sama saya, Henny selamatkan generasi. Saya kaget, selamatkan generasi. Terus gak ada apa-apa, gak ada omongan apa-apa, saya mesti mulai dari mana, gelap semuanya. Saya kejar Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, jangan suruh saya buat apapun sebelum engkau berbicara kepada saya. Saya gak mau mulai apapun di Indonesia sebelum engkau berbicara buat saya. Saat itu Jojo dapat tawaran jadi youth pastor di Medan, jadi asisten pastor di mana, jadi gembala di mana. Saya bilang sama Jojo, tenang dulu. Kita doa dulu, Tuhan mau apa dengan kita. Masa jauh-jauh dari Australia pulang ke Indonesia, cuma buka gereja lagi kayak di Australia. Enggak saya bilang. Kita doa deh, tanya Tuhan. Kami ditawarin sama salah satu gembala di Surabaya bilang gini, melayani di kita jadi gembala, PK-nya gede loh. Saya bilang, Bu maaf, bukan soal PK, lu salah nawarin kita PK, kita dulu pengusaha. Kita bukan cari itunya, kita cari Tuhan maunya apa sama kita. Kalau saudara berada di dalam posisi bingung, gak tahu masih ke kanan atau ke kiri, mau apa lagi dengan hidupmu, melayani kayaknya gitu-gitu aja. Saya mau bilang, ini waktunya engkau diam dan tanya Tuhan. Ini saatnya mendengar dia lagi. Saya kejar Tuhan pagi siang malam dengan satu pertanyaan. Apa yang kau mau dengan hidupku Tuhan?
What do you want from me? Apa yang engkau mau dengan hidupku Tuhan? Saya sampai saking stresnya saudara. Karena gimana enggak stres? Setiap bulan Jojo biasanya ngasih paling minim 60 juta. Sekarang enggak ada duitnya saya. Saya sampai tengkurap di ranjang dan bilang, Tuhan mau apa dengan saya? Tuhan mau saya suruh bikin apa di sini? Tuhan enggak jawab saudara. Diam aja. Saya doa pagi siang malam, bukan minta berkat, cuma nanya Tuhan mau apa, Tuhan mau apa. Sampai saya saking frustasi saya bilang gini, Tuhan sendok garpu aja tahu dia dipakai Tuhan buat apa. Kuali aja masih lebih bagus nasibnya dari saya, dia tahu diciptakan buat apa, buat masak. Saya ini buat apa Tuhan? Di sisi itu saya merasa saya gak bisa apa-apa. Di titik itu saya merasa gini, nyanyi gue pas-pasan, masak pas-pasan, kayaknya kalau saya masak tiap hari suami saya menderita kayaknya ya. Jahit gak bisa, ngelukis gak bisa, apapun gak ada yang becus rasanya gitu. Saya kayak orang bodoh. Saya bilang Tuhan mau apa dengan hidupku? Apa yang kau mau? Saya kejar Tuhan. Sampai satu hari di Bandung, Bandung merupakan kota revelation buat saya, kota pewahyuan. Di Dago Pakar kami tinggal di ruko, di sebelah musola, di dalam kamar mandi, tempat yang paling suci bukan? Kenapa kamar mandi? Karena biasanya kalau kita lagi di kamar mandi, pikiran kita tenang dan kosong. Tuhan bisa ambil ke waktu itu buat dia bicara. Di kamar mandi Tuhan bilang gini sama saya, Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang? Itu yang biasa kita kasih ke orang miskin, makanan atau uang. Tapi saat itu Roh Kudus bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya bilang, Tuhan gimana caranya? Beri mereka keterampilan, supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Dengan pekerjaan yang lebih baik, mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih baik, mereka bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung keluar dari kamar mandi, ambil kertas, catat semuanya. Dan saya bilang, Tuhan saya mau mulai dari mana? Saya mau tolong siapa? Uangnya dari mana? Orang miskin di Indonesia banyak Tuhan. Karena kenapa saya tanya Tuhan uangnya dari mana? Di gereja yang Jojo layani waktu itu di Bandung, ibadah ketiganya rata-rata orang miskin semua. Dan setiap kali selesai kebaktian mereka ngantri minta tolong saya. Buat bayar uang susu anaknya, buat bayar uang sekolah anaknya, buat bayar kontrakannya, katanya dia akan diusir kalau nggak bayar malam itu. Dan saya cepat aja keluarin uang dari dompet saya, cepat keluarin uang dari dompet saya, selalu begitu. Dan saya bilang, Tuhan duitku nggak cukup nolong orang sebanyak ini. Dan Tuhan janji sama saya gini, dia setia. Dia bilang gini, I will make people to help you. I will make churches to help you. You have to build network, you have to build partnership, and you have to be accountable. Artinya apa? Aku akan membuat orang-orang menolong kamu. Aku akan mengirim gereja-gereja menolong kamu. Kamu harus bangun jaringan, kamu harus bangun hubungan, partnership, dan kamu harus bisa dipercaya. Oleh karena itulah sampai hari ini, sejak saya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, saya tidak hidup dari Tangan Pengharapan. Dan saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari yayasan ini. Dan Tuhanlah yang memelihara saya sampai detik ini. Dan saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, waktunya enggak gampang. Saya lewati berbulan-bulan hampir setahun masa stres di Indonesia. Dan Tuhan enggak jawab doa saya. Tapi ketika saya kejar sungguh-sungguh suara Tuhan, saya bilang Tuhan bicara. Dan dia sungguh-sungguh bicara. Dan saya yakin saudara telah menyaksikan bahwa apa yang Tuhan bicara kepada saya akhir tahun 2006 di Bandung itu jadi kenyataan hari ini dalam hidup saya. Amin. Bahwa dia mempermuliakan namanya lewat hidup saya. Haleluya. Kalau saudara saat ini berada di persimpangan, kau gak tahu sebenarnya Tuhan panggil engkau buat apa. Cuma satu jalannya, cari dia lagi. Mazmur 139 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari kita baca sama-sama. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Saudara, di kitab Wahyu dibilang bahwa kita semua akan
berdiri di tahta penghakiman di mana akan dibuka kitab-kitab. Saya percaya ini bicara soal kitab kehidupan. Di dalam kitab kehidupan, lembar demi lembarnya ada nama kita masing-masing dan tertera tujuan Tuhan menciptakan kita di setiap lembarnya. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Engkau melihat aku waktu masih dalam kandungan dan semuanya tercatat dalam buku-bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Maksudnya gini, rencana Tuhan itu tercatat jelas di bukunya Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita nggak diajarin untuk kejar Tuhan untuk apa yang dia tulis di bukunya. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kejar Tuhan untuk apa yang jadi idenya ketika dia ciptakan saudara. Karena itu tertulis jelas dalam kitab kehidupan atas nama kita masing-masing. Kalau ada yang bilang gini, Bu Heni saya udah tua, sudah terlambat dong. Saya mau bilang, selama saudara masih berdiri di atas kakimu dan masih bisa berbicara, meskipun saudara terbaring, Tuhan masih bisa nyatakan kehendaknya. Selama nafas ini masih ada, belum ada yang terlambat untuk mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. God has given us the seed to live His purpose. Tuhan telah menyediakan benih untuk kita menghidupi panggilannya. Kalau Tuhan memanggil kita untuk sesuatu, Dia telah memberikan modal untuk kita menghidupinya. Orang yang tidak mengenali potensinya akan gagal menggalinya. Apabila kita tidak dapat mengembangkan apa yang kita punya, maka orang lain akan memanfaatkan kita dan membayar kita murah. Saudara, Indonesia ini kaya. Kaya sekali, karena saya sudah keliling pulau-pulau di Indonesia. Aduh saudara, saya sedih banget. Salah satu kampung yang kami bantu di Papua, itu namanya Kampung Amamapare. Itu harus nyebrang naik speedboat, ya perahu lah untuk pergi ke situ, karena nggak ada akses lain. Saudara, kampung ini nggak ada air bersih, nggak ada listrik, bayangin. Dan masyarakatnya hidup miskin di atas rawa-rawa. Di pesisir pantai begitu, tapi agak jauh ke tengah makanya harus naik perahu. Di seberangnya itu adalah pelabuhan Freeport Site. Kita tahu perusahaan Freeport yang bekerja sama dengan Indonesia menggali hasil tambang di Timika, Papua, di Tembagapura. Saudara, ironis sekali, mereka itu yang punya Papua, mereka orang asli Papua, tapi di depan mata mereka ada orang luar yang menggali apa yang punya mereka dan mereka tidak dapat menuai hasilnya. Apa yang terjadi sama Indonesia? Kita tidak punya kapasitas menggali apa yang kita punya, makanya kita kasih orang lain. Anehnya gini, kita jual minyak kita murah-murah keluar, mereka olah jadi bensin, kita belinya mahal. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak tahu potensi apa yang Tuhan sebenarnya udah taruh dalam hidup kita akhirnya nggak berkembang dan orang lain bayar kita murah. Saudara, saya belajar bahwa setiap orang tuh lahir dengan sebuah tujuan Allah dan pasti untuk sebuah tujuan itu Tuhan memberikan modalnya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk panggilan saya ini, nolong orang miskin keluar dari kemiskinan, apa modalnya? Gak kelihatan. Kalau orang dipakai Tuhan untuk khotbah, pinter ngomong, misalnya. Kalau orang dipakai Tuhan untuk jadi dokter, dia pasti pinter dan hafal segala macam istilah-istilah kimia yang hebat. Ada modalnya. Lah saya nih apa? Tuhan ingatin saya gini, ketika saya kecil, umur 6 tahun, saya bilang sama mama saya, kami makan di sekeluarga itu di meja makan dengan piring porselen. Saya bilang gini, "Mah, saya ke dapur ya, makan sama Mbak." Nah, waktu kecil saya tuh makannya susah banget, kalau sekarang jangan ditanya ya. Saya karena makannya susah, mama saya bilang, "Oke, sana makan sama pembantu aja." Karena mama saya berharap dengan makan sama pembantu saya makan lebih banyak gitu. Di dapur, saya duduk sama pembantu saya, "Mbak, mangan opo?" Dikasih piring kaleng, bukan piring porselen. "Mbak, lah opo Mbak tuh jadi pembantu? Mbak kenapa jadi pembantu?" Terus dia bilang gini, "Soalnya mboke ya pembantu non." Loh, opo kok mboke jadi pembantu Mbak? Soalnya
Eyangnya ya pembantu non. Hah? Duh, jadi KB itu jadi pembantu mbak. Dari eyangnya mbok, ambek mbak ya jadi pembantu. Loh mbak, nek aku tuh soro, aku tak kerja biar anakku bisa sekolah mbak. Ben gak usah jadi pembantu meneh. Loh saudara, dari kecil saya tuh bisa mikir kenapa orang susah tuh turun-temurun, gak cari jalan keluar gitu loh. Dan ketika itu saya terketuk dari kecil memikirkan gini, bukannya saya gak menghargai pembantu. Pembantu itu pekerjaan yang halal. Dan saya mau kasih tahu, berkat mereka lah saudara bisa kaya. Bayangin kalau saudara mesti ngurus anakmu sendiri. Bayangin istrimu stresnya kayak apa karena mesti ngurus anak sendiri, lalu kalau saudara pulang dia cerewet aja. Terima kasihlah pada pembantumu. Amin. Yang saya sayangkan begini, pembantu gajinya kecil banget. Saat saya masih kecil gajinya cuma 300.000. Saya mikir 300.000, aduh kayaknya papa mamaku makan satu kali di restoran aja 300.000. Jadi saya pikir aduh kasihan mereka jadi pembantu. Dari kecil ternyata Tuhan sudah menanamkan sebuah benih belas kasihan. Banyak orang yang lihat orang susah tuh cuma, kesian pisannya, kesian cuma kesian aja. Tapi gimana nolong orangnya nggak dipikirin gitu loh. Nah makanya kenapa Tuhan ciptain saya begitu. Nggak cuma kesian tapi mikirin gimana dia jangan miskin lagi gitu. Nah benih yang seperti ini kan nggak kelihatan. Kesaru sama talenta yang kelihatan mata. Saya mikirnya nubuatan itu benar. Kenapa? Karena benar saya bisa nyanyi. Bisa lah ya, nggak pinter-pinter banget bisa nyanyi. Jadi saya mikir benar nubuatannya saya dipakai Tuhan dalam bidang nyanyi-nyanyi. Kalau yang nolong orang miskin kan benihnya nggak kelihatan gitu. Nah saya mau ke saudara juga, jangan hanya fokus kepada yang kelihatan. Oh talentanya ini tah. Tanya Tuhan, Tuhan apa benihnya yang Tuhan tanam dalam hidup saya untuk menghidupi panggilan ini. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Tuhan pasti menaruh visi dalam hati kita untuk menghidupi panggilannya. Ada sebuah pengharapan di balik panggilannya. Saudara, orang banyak akan bilang sama saya, Heni, kamu nih ngapain nolongin orang kesana kesini? Ngapain kamu masuk kampung, nyebrang sungai, naik gunung, turun ke hutan? Tapi saya punya visi dalam hati saya. Bahwa 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak pedalaman yang mungkin gak punya harapan untuk bisa sekolah, mereka bisa sekolah. Daerah-daerah di Indonesia pembangunannya gak merata, cuma Jawa aja yang maju. Mereka mau sekolah aja mesti jalan kaki 6 jam. Tapi saya percaya dari anak-anak yang sekolah inilah mereka akan pulang ke kampungnya dan bangun kampung mereka. Sehingga mereka akan bangun sekolah lebih banyak, mereka gak perlu jalan kaki 6 jam. Saya bilang sama mereka, kalian harus selalu ingat dari mana kalian berasal. Ingatlah dulu mau sekolah itu susah, jalan kaki jauh, guru nggak ada. Kalau kita nggak pernah tolong orang-orang di luar sana, bagaimanakah mereka mau merubah hidup mereka? Talent makes you so good in doing something, but calling makes you so passionate. Ini bedanya talenta sama panggilan. Talenta membuat saudara hebat mengerjakan sesuatu, tapi panggilan itu memberikan saudara semangat dan gairah untuk mengerjakannya. Tuhan memberikan kita benih itu di dalam hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan, itu benar. Kalau saudara kuliah, itu semua teori masuknya di otak saudara. Tapi saya mau kasih tahu, ide, kekreativitasan, semangat, semuanya datang dari Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa sekolah, pinter dengan hafal semua teori dan rumus-rumus. Tapi saudara bisa punya ide untuk mengerjakan apapun, itu dari Tuhan. Keluaran 36 ayat 2 bilang begini, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Yakinlah bahwa dalam hidupmu ada benih potensi Tuhan. Yang Tuhan tanam dalam hatimu supaya engkau hidup dalam kehendaknya. Jangan copy orang lain, jangan lihat orang lain sukses kamu mau ikut juga ke arah dia. Jangan fokus kepada hal-hal yang saudara nggak diurapi untuk itu. Kalau saudara nggak diurapi untuk menyanyi, jangan daftar jadi singer, itu menyiksa kami semua.
Berani bilang tidak kepada hal-hal yang menjauhkan saudara dari kehendak Allah. Saudara, saya ditawarin teman, udah Hen, kamu jadi project manager saya aja, tinggal di Singapura, nanti saya gaji kamu sekian puluh juta. Saya bilang no thank you. Karena saya tahu panggilan Tuhan buat saya di Indonesia. Ada yang coba tawarin ini dan itu, saya bilang no thank you. Saudara kalau mengerti kehendak Tuhan, saudara harus berusaha berani bilang tidak kepada hal-hal yang menjauhkan saudara lagi dari panggilan itu. Ketika Tuhan panggil kami di Indonesia menolong orang miskin, masa depannya gak jelas. Kami itu bakal bagaimana, nolong siapa, hidup kami ini akan seperti apa. Gak jelas, semuanya gelap. Tapi ada seorang pengusaha nawarin suami saya gini, kamu balik ke Sydney, buka gereja. Saya kasih gaji kamu $6.000, saya kasih kamu rumah, saya kasih kamu mobil, balik ke Australia. Saudara, tawaran manusia itu jelas sekali. Kalau perempuan biasanya cari security, betul? Yang jelas-jelas, yang pasti-pasti. Nah saat itu saya diuji. Mau lihat yang pasti-pasti, apa berjalan dengan iman? Dan saya mau bilang, mengikuti kehendak Tuhan butuh iman, bukan kepastian. Tapi kepastian kita ada di dalam pengharapan kita kepada Dia, yang tidak akan pernah lalai akan janjinya. Saudara lihat saya hari ini, bukti kesetiaan Tuhan akan firman-Nya, amin. Kalau saudara lihat saya nyetir mobil Fortuner putih di luar itu gratis, so Tuhan yang kasih. Saya nggak keluar sepeser pun, orang kasih saya. Pernah dapat Fortuner gratis? Belum pernah, hidupi kehendak Allah. Saya tutup yang terakhir. Tujuan Tuhan terhadap panggilannya dalam hidup kita cuma satu, hanya kemuliaan bagi Dia. 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kejar panggilanmu. Karena hanya itulah yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Saya saksi, saya tutup dengan kesaksian ini. Sampai hari ini, setiap bulan kami harus punya minimal 550 juta untuk memberi makan anak-anak di Indonesia dan menggaji guru-guru kami. Belum lagi kalau kami bangun sekolah, kami nggak punya perusahaan, kami nggak punya jemaat sendiri, kami nggak punya konglomerat di belakang kami. Tapi bagaimana 8 tahun lebih ini, semuanya bisa tercukupi. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Dialah yang setia, Alfa dan Omega, yang memulai segalanya dan yang pasti akan setia sampai akhirnya. Amin. Sebelum saya tutup, ada beberapa kuesioner yang saudara bisa foto dengan cepat karena waktu saya habis. Finding your true gift and passion. Ambil kertas pulang ini dan pulpen, coba isi di selembar kertas karena saudara butuh oret-oret. Tuliskan 10 hal terbaik tentang yang dapat Anda lakukan dengan diri Anda. Contohnya, saudara pintar bercocok tanam, saudara pintar mereparasi alat-alat elektronik, saudara pintar memasak. Yang kedua, yang diakui oleh kebanyakan orang yang mengenal Anda, yang merupakan hal terbaik dari diri Anda. Ini merupakan pengakuan orang-orang lain atau prestasi yang pernah dicapai. Saya mau saran gini, kalau saudara tulis saudara pintar masak, lalu diakui orang lain saudara pintar masak, itu belum tentu benar. Kenapa? Orang biasanya kalau suka makan gratisan, dia puji saudara juga. Yang ketiga, yang paling Anda nikmati ketika mengerjakannya. Dari semua yang saudara bisa lakukan, yang paling Anda nikmati apa? Mertua lewat saudara lupa. Yang mau Anda kerjakan secara sukarela tanpa dibayar. Benar-benar tanpa dibayar ya, karena banyak yang ke Tangan Pengharapan tuh awalnya gratis lalu kita ditagih uangnya. Kelima, kemampuan terbesar yang Anda miliki secara otodidak, kemampuan alami. Saudara nggak pernah belajar itu, tahu-tahu saudara punya kemampuan itu. Yang berikutnya, apa visi atau kerinduan yang Anda inginkan untuk masa depan Anda? Saya sederhanakan bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5-10 tahun yang akan datang. Yang ketujuh, siapa idola Anda dalam karir dan pelayanan? Yang kedelapan, sebutkan satu hal tentang diri Anda secara spontan. Bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri, secara spontan jangan dipikir. Yang sembilan, apakah visi Anda dan pasangan Anda selaras? Kalau nggak punya pasangan, kosongkan saja. 10, Anda mau menghabiskan sisa hidup Anda dalam pekerjaan atau pelayanan apa? Yang ke-10 ini sederhana. Saudara pejamkan mata, bayangkan saudara sudah jadi tua sekali. Kalau hari ini sudah tua, lebih tua lagi gitu ya.
masih sedang melayani apa, mengerjakan apa. Bisa bayangin gak gitu kira-kira? Nah, dari 10 pertanyaan sederhana ini hikmat yang Tuhan kasih ke saya untuk menolong orang. Nah, dari 10 hal ini, kata yang paling banyak saudara sebut dan harus ditarik garis lurus, semua katanya sama dan visinya nyambung dan yang saudara pada nikmatin dan sebagainya. Dan idola Anda pasti nyambung dengan apa yang saudara kerjakan. Kalau itu satu garis lurus, saya bisa pastikan itu hal terbanyak yang bisa saudara pertimbangkan sebagai your true gift and passion. Mari kita berdoa. Kita doa yuk sebentar. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami ini dikandung bukan dalam kesia-siaan. Tapi kami dikandung dengan sebuah tujuan Allah yang sempurna. Yang tidak hanya akan menghidupi kami, tapi menghidupi orang banyak lewat hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah telinga yang peka mendengar suara-Mu. Berikanlah kembali kepekaan itu, supaya kami boleh kembali mendengar Tuhan. Kami boleh tahu isi hati-Mu. Dengan kesungguhan hati kami ingin dengar apa yang Kau mau dengan hidup kami Tuhan. Kami enggak mau lagi hidup sia-sia, mengerjakan apa yang kami pikir baik saja. Tapi kami mau melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, ide-Mu dalam hidup kami. Karena hidup kami adalah misi Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk mengenali potensi yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kami. Benih untuk menghidupi panggilan-Mu. Tolong kami Tuhan. Kiranya anugerah-Mu memampukan setiap kami. Hidup jadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.